Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasana dengan NIM akhir 067. Di sini saya akan membuat tugas video administrasi jaringan komputer. Nah, di sini ada skenario yang pertama, website public sering lambat saat jam sibuk. Analisa masalahnya yaitu kampus mengalami keterlambatan akses ketika jumlah pengguna meningkat, terutama saat lebih dari ratusan pengguna mengakses secara bersamaan. Kondisi ini biasanya terjadi karena beban server yang terlalu tinggi atau arsitektur server yang tidak mampu menangani banyak request sekaligus. Penyebabnya yaitu 1. Beban CPU terlalu tinggi, RAM tidak mencukupi, 3. Disk C atau O terlalu tinggi. Yang keempat, network drop penuh. Solusinya yang pertama adalah menggunakan reserse proxy seperti NGX, menggunakan load balancer. Yang ketiga mengaktifkan CC. Yang terakhir menambah search server CPU dan RAM. Nah, yang kedua, beberapa user masih bisa mengakses fitur terblokir. Yang pertama, analisis masalahnya. Walaupun administrasi sudah konfigurasi proxy server untuk memblokir beberapa situs tertentu, ternyata masih ada pengguna yang bisa membuka situs tersebut. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa teknik bypass yang digunakan oleh user. Yang pertama, DNS over HTTPS, yang kedua VPN, yang ketiga direct IP access. Nah, yang keempat, HTTPS tunneling. Solusinya yang bisa kita atasi adalah yang pertama memblokir DNS over HTTPS, yang kedua membuat port VPN, yang ketiga mengaktifkan tethering berbasis IP, yang keempat mengonfigurasi aturan connect pada stupid proxy. Nah, yang ketiga, cache proxy tidak berjalan optimal. Analisis masalahnya yaitu digunakan untuk melakukan staging agar website menjadi lebih cepat dan menghemat bandwidth. Namun, dalam skenario ini, cache proxy tidak berjalan dengan baik sehingga hit ratio rendah. Hot ratio rendah berarti sebagian besar request masih langsung menuju internet. Beberapa penyebabnya yaitu yang pertama, ukuran cache terlalu kecil, yang kedua, konfigurasi cache tidak optimal, yang ketiga, banyak website menggunakan HTTPS, yang keempat, disk terlalu lambat. Solusinya yaitu menambahkan ukuran cache memori, yang kedua, menggunakan SSD untuk cache, yang keempat, TTL harus mengatur cache, dan yang terakhir, menggunakan hierarchical proxy. Nah, yang keempat, terjadi serangan brute force pada server. Analisis masalahnya yaitu serangan brute force adalah upaya menyerang untuk mencoba berbagai kombinasi username dan password secara berlangsung sampai berhasil login. Serangan ini biasanya terjadi karena halaman login admin, SSH server, panel menjamin website. Jika tidak ditanganin, serangan ini dapat menyebabkan overload akun admin diretas kebocoran data. Cara mengatasinya yaitu menggunakan file douban, membatasi jumlah percobaan login. Yang ketiga, menggunakan CAPTCHA. Yang keempat, mengatasi rate limiting. Yang terakhir, menggunakan web application firewall. Nah, yang kelima, log menunjukkan lonjakan abnormal pada log. Lonjakan traffic abnormal. Analisis masalahnya, lonjakan traffic yang tidak normal dapat menandakan adanya aktivitas mencurigai seperti DOS attack, bot attack, malware traffic. Solusi yang dapat kita atasi yaitu menggunakan firewall, mengaktifkan listening, menggunakan CDN, menggunakan IDS atau IPS. Nah, yang terakhir, sertifikat SL dianggap tidak valid. Analisis masalahnya, sebagian pengguna dapat menggunakan peringatan bahwa sertifikat SSL tidak valid karena mengakses web kampus. Yang pertama, sertifikat sudah kadaluarsa. Yang kedua, domain tidak sesuai. Yang ketiga, sertifikat self-signet. Yang keempat, sign sertifikat tidak lengkap. Solusinya yaitu menggunakan sertifikat dari CA resmi seperti Les Enerban, memastikan konfigurasi lengkap. Nah, di sini juga ada web server, menjelaskan perbedaan web server standalone, server proxy, dan load balancer.
web server standalone adalah arsitektur yang paling sederhana di mana satu server menangani semua request klien. Nah, yang kedua, reverse proxy adalah power seperantara di web depan server. Fungsinya untuk menyembunyikan server asli. Nah, yang ketiga, load balancer. Load balancer berbagai traffic ke beberapa server, seperti klien, load balancer, web 1, web 2, dan web 3. Kelebihannya performa lebih stabil, skala label, dan high availability. Nah, di sini website mengalami latency tinggi saat 300 lebih user akses bersamaan. Analisis kemungkinan bangunnya dari CPU atau RAM. Di CPU-nya mungkin overload. Server mencapai 90-100% jika server tidak mampu memproses request-nya. Dan RAM penuh, server menggunakan swap atau performa turun. Nah, di sini ada lanjutannya. Jelaskan mekanisme HTTPS ASL publik. Mengapa sertifikat bisa dianggap tidak valid oleh klien? Nah, HTTPS menggunakan SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi. Prosesnya klien hello, server hello, lalu verifikasi sertifikat, dan keempat session key dibuat. Nah, yang terakhir komunikasi aman. Dan mengapa sertifikat tidak valid? Yang pertama, sertifikat expired. Yang kedua, domain tidak sesuai. Yang ketiga, sertifikat self-signet. Yang keempat, CA tidak dipercaya oleh browser. Jika web server ditempatkan di DMS, jelaskan alasan arsitektural atau firewall yang ideal dan risiko jika web server langsung berada di LAN. DMS adalah zona jaringan antara internet dan LAN internal. Tujuannya untuk melindungi jaringan internal. Yang kedua, membatasi akses langsung ke LAN. Risiko jika web server LAN adalah hacker bisa masuk ke jaringan internal. Yang kedua, data internal bisa dicuri. Dan yang ketiga, malware menyebar ke seluruh jaringan. Pengamanan web. Baik, saya lanjutkan di sini buat desain pengamanan web server terhadap SQL injection. Nah, yang pertama, SQL injection solusinya prepared statement, yang kedua input validation, yang ketiga WAF, yang keempat XS solusinya filter input HTML, yang kedua content security policy, dan yang ketiga directory traversal dan DDoS. Directory traversal yaitu solusinya validasi path, disable directory leasing, dan DDoS adalah rate limiting, yang kedua firewall, yang ketiga CDN. Nah, di sini lanjut soal proxy. Jelaskan beberapa proxy treatment dan implementasi paling tepat untuk lingkungan kampus. Nah, yang pertama, power proxy dari klien proxy internet digunakan untuk filtering, monitoring. Dan reserve proxy internet proxy server digunakan untuk security atau load balancing. Yang ketiga, transparent proxy. Klien tidak perlu disetting proxy manual. Implementasi terbaik kampus yang paling cocok adalah power proxy, Exilite proxy menggunakan Squid karena bisa filtering, monitoring user, dan judging. Beberapa user masih bisa membuka situs yang sudah diblokir di proxy. Analisis kemungkinan penyebab teknis DNS over HTTPS, VPN, IP Router, Access HTTPS, tunneling, dan jelaskan metode pencegahannya. Yang pertama, DNS over HTTPS. User menggunakan DNS terskripsi. Solusinya memblokir port doc. Yang kedua, VPN. User menggunakan VPN. Solusinya memblokir port VPN. Yang ketiga, direct IP access. User membuka website dengan IP. Solusinya memblokir IP di proxy. Yang ketiga, TTPS tunneling, membatasi metode connect di Squid.
Nah, ini lanjutannya. Proxy mengalami overhead saat dan sibuk. Rancang solusi load balancing proxy dan row sourcing tuning. Solusinya yaitu load balancing proxy. Klien ke load balancer lalu ke proxy 1 atau proxy 2. Yang kedua, hip, hip, hierarchical proxy lokal ke proxy pusat. Nah, yang terakhir resource planning yaitu mengupgrade RAM, CPU, dan ISD. Nah, yang ke-10 bagaimana caranya monitoring dan audit log proxy untuk memenuhi standar keamanan informasi misal ISO 271. Yang pertama, analisis squid. Yang kedua, elk-stack, elasticsearch, logtank, kibana. Yang ketiga, Grafana dan Prometheus monitoring real time. Ini penting untuk standar 272.701.